Salam Bapak Ibu saudara semua. Kita kembali bersyukur ada di rumah Tuhan dalam keadaan sukacita. Mari kita nikmati firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 37. Dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 37. Kembali saya minta kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayatnya yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadilah sekali membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kemampuan hari ini kita beri judul supply atau pemberian Tuhan lebih besar dari kapasitas yang bisa kita sediakan. Berkat pemberian Tuhan itu begitu besar sehingga tidak cukup wadah yang kita siapkan untuk menampung berkat Tuhan. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Yesus memberi makan dengan modal hanya 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus kalau memberi satu mujizat, tujuannya bukan supaya dia dipuji, tetapi supaya orang tahu bahwa dia Tuhan atas makan, atas minum, atas kesehatan, atas hidup, atas segalanya, supaya orang percaya kepada dia. Bahkan dia juga menyatakan bahwa semua orang bisa disembuhkan, diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi inti daripada Alkitab ini dari awal sampai akhir adalah karya Yesus menyelamatkan umat manusia sampai nanti dia datang kembali. Nah, kita melihat, saudara, dalam perikop ini rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi namanya rasul adalah artinya orang yang diutus, orang yang dikasih tugas khusus. Dan tugas daripada rasul adalah memberitakan, menyambung pesan dari yang mengutus. Jadi rasul orang yang diutus dan Yesus adalah yang mengutus. Beritanya adalah tentang keselamatan di dalam Yesus, itu rasul. Nah, rasul-rasul itu bukan satu orang, ada beberapa atau 12 orang. Mereka kerja begitu capek. Mereka memberitakan firman dan mengajar orang. Itu kata ayat
30. Dan mereka sangat letih sekali. Maka mereka ingin beristirahat dan lapar. Dan mereka pun melapor tugas-tugas mereka kepada yang mengutus, yaitu Tuhan Yesus. Dan karena memang melihat murid itu sangat letih dan lapar, Yesus sebagai pemimpin yang bijaksana mengerti. Dan dia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil. Rupanya Tuhan Yesus memahami bahwa manusia perlu di satu saat mengasingkan diri dari orang banyak. Maka dikatakan terpencil, artinya orang tidak ada di sana, tak mungkin menjangkau, untuk bisa beristirahat. Ada banyak kesibukan kita yang membuat kita tidak sempat memikirkan, merenungkan diri sendiri. Sibuk memikirkan orang. Ya, tidak sempat memikirkan diri sendiri, apa yang perlu buat dirinya. Hati-hati orang tua sepertinya. Saudara bisa sakit dan habis waktu saudara hanya memikirkan yang lain dan tidak sempat memikirkan diri sendiri, tidak sempat beristirahat. Kalau kita terus di luar dengan orang ramai, kita mendengar suara-suara macam-macam, berita dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengerti, wah, murid-murid ini sangat lelah. Dikatakan ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Saudara, hidup ini perlu kita beristirahat. Baik pikiran, jangan terus dicekokin dengan banyak masalah. Baik secara fisik, mental, bahkan secara rohani kita disuruh beristirahat pada hari yang ke-7, yaitu hari Minggu, saudara, untuk mencas kembali baik fisik kita karena gak kerja, juga mental jiwa rohani kita. Dan murid itu diajak beristirahatlah dulu, saudara, walaupun sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi. Kadang-kadang hidup itu seperti itu, gak ada habisnya. Ada kerjaan ini, udah selesai ini, belum selesai, ada lagi. Ada orang datang, udah pergi, datang lagi yang lain. Bahkan semakin tambah usia kita, makin sibuk kita melihat orang yang datang dan pergi, ya, lewat begitu saja. Dan itu bisa mengganggu kita, saudara. Dan Rasul Markus berkata, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara, makan itu penting, melayani memang penting, berkhotbah memang penting, berkunjung, melayani apapun memang penting. Tapi rupanya makan pun penting. Sampai makan pun gak sempat. Kenapa sampai Markus mencatat itu seolah-olah dia komplain sama Tuhan? Tuhan, ini capek melayani kemana-mana, mengajar tentang firman Tuhan. Orang sibuk, datang pergi. Ada yang sakit, minta disembuhkan. Ada yang mau konseling, kulayani. Pergi ke sana, pergi ke rumah sakit, perlu ada cek ke rumah tangga. Ada kematian, ada kelahiran, ada undangan. Habis-habisnya waktu, makan pun gak sempat. Curhat Markus kepada Tuhan. Saudara, serohani apapun saudara, sekuat apapun, ada titik jenuh dan lemah. Jadi perlu kadang-kadang kita memang tutup telinga, tutup mata untuk segala sesuatu. Ada waktunya kita memang tenang di tempat yang sunyi, tidak mau diganggu siapapun. Dan saudara perlu ada waktu seperti itu kalau mau saudara diri cas kembali, ya, rohani, mental, pikiran, ketenangan saudara. Dan saudara jangan lupa juga makan. Amin, Bapak Ibu. Karena kalau kita sibuk kerja, tunggu nih, nanti nih, belum lagi. Zaman now masih anak-anak, masih muda, gangguan lambung, asam lambung, macam-macam ya, agak terlalu lupa makan. Bukan karena banyaknya,
lupa minum bukan karena banyaknya, lupa beristirahat bukan karena banyak istirahat. Kalau banyak pun istirahat, mager katanya sakit juga. Tadi dikatakan sejenak. Kalau kita berjalan juga boleh jauh berjalan, mesti ada setelah sekian meter berhenti sejenak, istirahat. Kalau kita berpergian keluar kota menaiki kendaraan, ada rest area, berhenti sejenak, jangan tancap terus. Begitu hidup itu. Sehingga dikatakan sampai makan pun gak sempat. Mereka melapor sama Tuhan, Tuhan suruh kami penginjilan, kami kerjakan, suruh ajak orang tentang firman Tuhan, sudah. Kami capek, bahkan lelah, tidak ada lagi sempat kami istirahat. Makan pun belum makan, ini Tuhan, belum makan, ini guru. Tuhan kadang-kadang mengajar kita hidup, menghadapi hidup secara kenyataan. Tuhan katakan Dia pelihara kita, kasih kekuatan, tapi kenyataannya Tuhan izinkan kita begitu sangat sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan izinkan kita begitu sangat lelah. Tuhan izinkan kita sampai gak sempat makan karena Tuhan. Belum lagi berbagai tantangan di dalam pelayanan. Tadi Ibu Pastor Ibu Muda bilang, wah, back to the Sunday school ya, kembali. Dan itu merupakan satu penghargaan melayani. Kalau kita menganggap beban, apapun kerja saudara, jangankan tulis komedi, masak jadi beban, jangan masak. Kalau itu beban, kalau kerja itu beban, jangan. Tapi kalau itu suatu tanggung jawab, panggilan dari hati, memandang anak-anak itu, apa gembala rambut, ya, macam-macam, ada di jalan. Kerjanya macam, namanya dunia anak-anak. Amin Bapak Ibu. Bukan anak-anak, orang dewasa aja banyak yang bisa diatur, apalagi anak-anak. Dan perlu kita belajar dari hal itu. Seperti murid-murid tadi, mereka punya panggilan, lelah, dan istirahat dan lapar. Kita belum seperti itu melayani mungkin ya. Belum. Dan Tuhan mengerti, ya oke lah, kita istirahat dulu ya. Kadang-kadang Tuhan juga dalam hal ini bisa berubah. Katanya mau beristirahat, tapi karena ada lagi panggilan pelayanan, nggak istirahat. Ya kadang-kadang kita hidup ini seperti itu. Kalau dokter saudara, apalagi dokter spesialis, ada jam kerjanya, ada jam istirahat. Tapi kalau datang panggilan di rumah sakit emergency dok, kecelakaan gawat, cepat datang, tinggalkan istri, anak, keluarga. Udah ada tadi kesepakatan jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, tapi melihat nyawa terancam, dia bekerja demi keselamatan jiwa orang. Demikian juga Tuhan Yesus. Istirahat kita ya, capek kalian. Puji Tuhan. Rasul-rasulku yang baik, kita beristirahat. Ayat 32, lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Masih dalam perjalanan di perahu, menuju dalam perjalanan menuju tempat yang terpencil. Sebenarnya tempat terpencil bisa saja menghindari massa, orang banyak datang begitu banyak. Ya, naik perahu, beberapa perahu pergi ke tengah danau, udah di situ aja yang mengapung-apung, supaya orang nggak bisa menjangkau. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Padahal berusaha sembunyi-sembunyi. Wah, ini nggak ada orang ini. Ayo kita disuruh ayo semua, kayu perahu-perahu kita, pergi kita tempat yang sunyi. Baru mereka berjalan ke arah tengah
dia ketahuan sama orang. Kesana Yesus. Kesana murid-murid tadi yang ngajari kita gini-gini. Mereka seringkali melakukan mujizat mengajari kita hidup ini. Tuhan Yesus melihat, wah, ketahuan kita. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka dengan mengambil jalan darat, dan bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka mendahului mereka. Udah tahu arah perahu Yesus bersama muridnya. Ke arah sana. Kita memutar. Kayaknya ke sana. Dengan jalan yang lain, ada yang udah duluan sampai, ada yang menyusul. Saudara, Tuhan Yesus melihat, jadikah mereka beristirahat? Nggak jadi. Jadikah mereka makan? Nggak jadi. Jadikah mereka ke tempat yang sunyi dan tenang? Nggak jadi. Karena melihat orang banyak. Belum banyak jemaat di sini ya? Udah banyak? Udah banyak anak sekolah minggu kita? Mereka masih berteriak meminta pelayanan. Dan Tuhan Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau melayani itu, saudara, mesti ada di hati belas kasihan, bukan nuntut. Kalau dia begini aku nggak mau. Orang menjadi guru dipanggil karena panggilan. Itu masuk orang sekolah pendidikan karena panggilan. Kalau melihat bandanya anak-anak mungkin dia nggak mau, tapi ada panggilan. Dokter juga begitu, karena ada panggilan. Ketika operasi besar, mencopot jantung orang karena cangkok jantung, dia berani pindahkan, berani membelah kepala kalau mungkin ada tumor atau kanker, dikeluarkan, berani melihat darah, panggilan. Dan kalau ada nanti pasiennya yang macam-macam, nggak dipukulnya pasien, kasih obat, panggilan. Tapi kalau memang nggak ada panggilan, kecil, lawan kau, itu bukan panggilan. Jadi jangan ada beban kalau melayani Tuhan. Amin. Jangan ada beban, baru enak. Mau membangun juga begitu, jangan merasa beban, jangan. Kalau nanti ada janji iman, jangan merasa beban, tapi panggilan. Segini yang ada Tuhan, aku kasih dengan sukacita. Ada beban? Ada beban? Gak ada, karena memang dari hati kita yang bersih. Dan itu nanti yang diberkati oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Ayat 34 ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi Yesus berpikir positif dengan segala orang yang datang begitu banyak. Dia tidak pikir itu merepotkan. Kami belum sempat istirahat loh. Kalian gak ngerti ya? Kami belum makan. Dia gak bilang, tenang kalian ya, kami mau tidur dulu nanti. Kumpullah kalian di situ. Kami istirahat dulu 2 jam dan kami makan. Ngopi dulu, break time. Ya? Tidak. Dan murid-murid juga, guru bekerja, mereka bekerja. Gurunya lapar, mereka ikut lapar. Guru berbelas kasihan, para rasul berbelas kasihan. Harus begitu seirama. Ya, kalau mau maju pelayanan kita di sini, kita seirama. Ya, mesti ada belas kasihan melihat anak kita, pemuda remaja kita, guru sekolah minggu, ada belas kasihan kepada kaum ibu. Amin. Amin. Ada belas kasihan kepada kaum bapak. Ya macam-macam, yang sakit ini macam-macam loh. Sakit jasmani, sakit mental, sakit kantong. Sakit gak kantong? Ya kan? Apalagi sekarang zamannya, biasanya kalau mau akhir tahun agak nggak ada kerja ya katanya ya.
menghindari mungkin THR, apapun ceritanya itu. Mana mau Natal, kita berpikir, oh mau janji iman lagi, gimana nih? Baju Natal anak-anak gimana? Jadi nggak sekolah minggu? Tapi ketahuilah, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan punya hati yang disebut belas kasihan. Kalau kita juga mau melayani, tanamkan di hati, aku punya beban. Artinya terbeban, ada panggilan, ada tanggung jawab. Saya mau melayani di pemuda sebagai pengurus. Saya melayani di kaum wanita sebagai pengurus. Saya melayani di kaum bapak aktif. Semua ada satu panggilan. Kalau tidak ada panggilan Tuhan di hati kita, Tuhan memanggil nama kita untuk bergabung dengan Dia melayani. Untuk apa kita diselamatkan oleh Tuhan? Untuk apa? Untuk apa? Apa selanjutnya? Dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi kalau anak sekolah minggu nggak ada guru sekolah minggunya, seperti domba mereka yang tak ada gembalanya. Ngeri nggak? Seperti sekolah yang tak ada gurunya, seperti kampus yang tidak ada dosennya. Coba bayangkan kalau anak saudara kuliah, tak ada dosennya, cuma isi absen pulang. Ada isinya. Ada lu kampus seperti itu? Nggak di sini, nggak di sana, hanya nama. Tiba-tiba udah di wisuda, tak ada isinya. Dan herannya laku juga. Jadi kita saudara butuh sosok pemimpin yang punya hati mau mengasihi domba-domba itu. Domba-domba kecil itu anak sekolah minggu. Amin. Domba-domba yang lebih gede lagi siapa? Pemuda remaja. Kuatlah pengurus pemuda remaja. Kuatlah yang melayani kaum wanita. Kuatlah. Tapi jangan terlalu kuat juga, nanti dilotak-lotak sebenarnya. Artinya saudara, secara mental kuat, merangkul semua. Amin. Sebab sifat manusia macam-macam. Domba itu juga macam-macam loh. Ada yang domba pemalu, ada domba pemberani, ada domba lasak kali, ada domba yang lembek kali. Tapi semuanya domba yang perlu gembala. Gembala artinya bisa mengarahkan. Dan itulah belas kasihan Tuhan. Dia memiliki hati gembala. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi banyak orang. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itulah gembala, guru, dosen, pengajar, pemimpin. Mengajar banyak hal. Mengajar anak kita cerita Alkitab, berkhotbah, menari, bernyanyi, mau Natal lagi nanti. Ya, harus ada hati mau mengajar loh. Dan harus ada juga hati yang mau diajar. Jangan semua mau mengajar. Semua mau mengajar. Siapa yang mau diajar? Saudara pilih mana? Mau diajar atau mengajar? Coba dijawab. Mau diajar atau mengajar? Belajar ya. Karena memang kita perlu belajar banyak hal kalau kita mau maju. Tapi juga perlu ada yang mengajar. Perlu nggak? Nah, kadang-kadang orang pintar tapi nggak berani. Perlu juga jemaat ini dipacu keberaniannya untuk berani mengajar. Ya, keberanian penting. Ada pemuda kita yang pintar-pintar, tapi perlu juga didorong keberaniannya supaya bisa menjadi maju. Nah, pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada
kepadanya dan berkata, udah capek ya, udah mau malam, janji makan, tinggal janji istirahat, tinggal janji, udah malam, kayaknya gak cocok lah, kita suruh orang-orang ini pulang, atau kalau mencari makan pergi ya sendiri cari makan, tapi memang lapar juga. Dan berkata demikian. Pada waktu hari mulai malam, udah mulai maghrib, datanglah murid-muridnya kepadanya berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Mereka lapor sama Tuhan Yesus. Suruhlah, mulai mengajari gurunya, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi mereka. Artinya begini, jangan repotkan kami, mau siapkan makanan, Tuhan tahu tak ada makanan, tak ada. Boro-boro masih mereka makan, siapa kami belum makan Tuhan. Suruhlah mereka, baru kita cari makan. Suruh ribuan ikut, macam mana? Kenapa dilayani terus? Udah mau makan belum? Kita perlu istirahat, perlu mau makan guru, suruhlah. Mungkin Tuhan Yesus, aduh, kalau logika juga berjalan, iya juga ya. Tuhan Yesus maha tahu, dia tahu gak ada makanan. Tuhan Yesus tahu, dia juga yang jadikan malam. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid capek. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid atau rasul itu lapar. Dan memang orang-orang ini mengganggu. Tapi itulah belas kasihan Tuhan. Dia lupakan perutnya yang lapar. Murid-murid diajarkan, lupakan, tahan dulu laparmu itu. Aku mau memberi pengajaran kepada kalian bahwa di dalam kelaparan pun harus sabar. Jangan langsung emosi usir orang. Mulailah berharap kepada penyertaan atau mujizat Tuhan. Mulai Tuhan memberi pengajaran yang baru tentang mujizat. Dan dia berkata di luar logika, kamu rasul-rasul harus memberi mereka makan. Logika jalan. Udah jelas gak ada makanan, udah malam dan jumlahnya banyak. Murid-murid rasul 12, ya paling berapa roti yang diperlukan, tambah Tuhan Yesus. Ini mau kasih makan, gimana Tuhan Yesusnya? Kamu harus memberi mereka makan. Harus. Tuhan Yesus mau menyatakan dia Tuhan. Dia sanggup menolong murid-murid untuk memberi makan. Dia mau memakai murid-murid untuk menyatakan kasih kuasa mujizat Tuhan. Layani dulu orang kalau mau makan. Kamu harus memberi makan. Kau lapar memang, kau capek, ingin istirahat, kau nggak ada makan, kasih dulu mereka makan. Bagaimana itu? Itu satu ujian bagi kita kalau melayani Tuhan ya. Ibu berkorban, aku sendiri nggak ada. Melayani, mau pembangunan, mau ini, mau itu. Kami sendiri begini-begini. Itu manusiawi. Tapi ada kalanya Tuhan menguji kasih kita. Kamu harus memberi mereka makan. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sini supaya mereka dapat membeli. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka makan? 200 dinar. Kas kita gak cukup. Dari mana? Dari mana kita utang? Hanya kasih mereka makan. Tempat yang sunyi itu ternyata adalah Betsaida, kota itu. Kisah memberi makan 5.000 orang ini ditulis di keempat Injil dengan catatan-catatan yang melengkapi, saudara. Rupanya kota di mana tempat yang sunyi menyendiri itu Betsaida. Dan di Betsaida itulah mereka menyingkir. Ada ditulis dalam Injil Lukas 9 ayat 10. Kita coba lihat Lukas pasal 9.
Ketika kembali rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota bernama Betsaida. Ada apa dengan Betsaida? Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kotanya adalah kota Betsaida. Kita lihat rasul selanjutnya lebih jelas menjelaskan Injil Yohanes pasal 6 ayat yang kelima. Dalam topik yang sama, betapa pentingnya pengajaran tentang memberi makan supaya dapat makan banyak. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Kenapa ngomong kepada Filipus? Tadi kota Betsaida, rupanya Filipus penduduk asli Betsaida. Dan karena dia penduduk asli, dia tahu di mana ada Morning Bakery. Kalau sini toko roti yang terkenal di Batam, Bang, ya. Di Batam. Wah, saudara mungkin tidak tahu, tapi mungkin kalau tanya mana jual saksan, tahu ya? Mungkin tahu ya. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi Filipus tuh ditanya, karena dia yang tahu, nggak ditanyakan ke yang lain. Orang yang tahu, saudara, yang ditanyanya. Berkatalah kepada Kristus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Di mana? Tapi Filipus juga tak semudah itu. Boleh ada toko roti di sini banyak. Tapi jawabannya, jawab Filipus kepadanya dengan jengkel kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ada lagi penduduk kota di situ bernama Andreas. Salah seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini, Tuhan? Kau bilang beli, nggak ada. Aku tinggal di sini, Andreas sama Filipus. Tak ada lagi, udah malam, toko roti udah tutup. Dan dicek-cek siapa yang punya, hanya seorang anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Apalah artinya Tuhan? Dia kasih sama Tuhan. Ini Tuhan. 5 roti 2 ikan. Apa artinya? Coba. Berani memprotes Tuhan. Kadang-kadang kita memang seperti dia. Kalau saudara mungkin mendapat satu penjelasan atau orang dari gembala nggak cocok, mungkin saudara gampang protes. Itu wajar. Belum lagi ini. Bisa-bisa saja. Dan Tuhan Yesus tetap menghargai pemberian yang kecil. Ini poinnya. Poinnya seperti itu. Tidak ada satu jemaat yang berkata, aku tidak cinta Tuhan. Amin. Aku tidak mau terlibat buat pekerjaan Tuhan. Jangan sempat katakan seperti itu. Anak kecil, dia memberi apa yang ada. Tuhan terima, saudara yang kekasih. Yesus sangat menghargai apa yang diberikan oleh anak ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Tuhan Yesus bilang begitu ya. Di mana kita bisa beli ini? Ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Kadang-kadang Tuhan Yesus mencobai iman kita. Belilah, carilah roti. Tujuannya untuk mengetes. Dalam bahasa Inggris dikatakan to test, mengetes. Apakah kita tetap percaya Tuhan? Apa kita masih taat mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, tapi kita mau mengerjakannya?
Memang sulit untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh pimpinan kalau menurut kita tidak pas. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan taat, di situ taat ada mujizat. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Amin. Rupanya Tuhan Yesus mengetes itu jalan mujizat kalau ditaati. Jalan mujizat. Tahu Tuhan Yesus bisa melipat gandakan dari yang sedikit menjadi banyak. Lalu jawab Yesus padanya, roti seharga, dan selanjutnya kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan selanjutnya Tuhan Yesus, kalau saudara baca di keempat Injil itu, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, tenang. Dan Tuhan Yesus terima pemberian anak kecil itu 5 roti 2 ikan. Dan dia menadahkan tangannya, mengucap syukur dan memohon berkat. Itu intinya. Ada yang memberi, ada yang mendoakan, dan diterima Tuhan Yesus. Dan ketika dibagi-bagi roti itu, dari yang 5, tak habis-habis potongannya, bagi terus. Ikan juga begitu, tidak memerlukan dapur, tidak memerlukan masakan. Tuhan sendiri mengerjakannya. Langsung, tidak ada toko roti bakery. Langsung dilipat gandakan dari yang 5 menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Semua yang tertib duduk berkelompok-kelompok dapat makan. Dan setelah semua dapat, ternyata lapar pun hilang murid-murid itu dengan melihat mujizat. Dan ada kelebihan lagi, berketul-ketul, berbakul-bakul, berkat melimpah. Itulah kalau kita, saudara, kadang-kadang mau menahan diri, tahan capek, tahan lapar, dan masih mau kita melayani, dan ternyata ada mujizat Tuhan berikan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 diceritakan, saudara, adalah seorang ibu, istri seorang nabi, salah satu nabi. Dia telah janda, dia sedang dikejar-kejar penagih utang. Bahkan anaknya mau diambil sebagai pembayar hutang. Dia mengadu kepada Nabi Elisa di kitab 2 Raja-Raja. Diceritakan dalam pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7, salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, hambamu suamiku sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Ini penting. Takut akan Tuhan, tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Membayar utang itu nyawa anak, ngambil jadi pembantu. Padahal suaminya nabi dulu dan janda. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kubuat bagimu? Satu kali Tuhan Yesus berkata demikian juga kepada orang yang buta, apa yang dapat kuberikan, kulakukan kepadamu? Tuhan, aku ingin melihat. Ada lagi orang yang sakit kusta, Yesus anak Daud kasihlah kami, apa yang dapat kubuat? Dikatakan, mari sembuh, aku datang dan kau sembuh. Pergi lapor ke imam-imam. Dalam perjalanan udah sembuh orang yang sakit kusta, 10 orang sakit kusta. Walaupun 9 orang tak tahu berterima kasih, udah dapat mujizat. Hati hamba Tuhan seperti itu, saudara. Kalau saudara mau melayani, boleh berkata, apa yang bisa aku perbuat? Jangan katakan kalau bergereja, Tuhan apa yang bisa Tuhan berikan sama aku? Mujizat, naik gaji, kerja terus, sehat. Hanya itu. Coba sekali-sekali bilang sama Tuhan, Tuhan,
Apa yang bisa aku buat ya untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena Tuhan begitu baik. Mau begitu? Coba. Elisa bilang, apa yang bisa aku perbuat? Dan memang Elisa menjawab. Jawab Elisa, apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah. Tadi kan apa yang ada? 2 roti, 5 roti, 2 ikan. Sekarang kepada janda ini, apa yang ada padamu? Sama. Kata perempuan itu, hambamu ini tak punya apa-apa lagi. Gak punya apa-apa lagi. Mungkin saudara juga berkata, aku gak punya apa-apa lagi. Yang ada tinggal air mata. Air mata pun udah kering. Saking beratnya hidup ini. Ada begitu dalam hidup ini? Ada begitu? Air mata pun udah kering. Apapun tak ada. Tapi Tuhan mengerti. Bagi saudara, apapun persoalan saudara, Tuhan mengerti. Amin. Sanggup mengadakan. Saudara kasih. Kata perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Cuman berisi minyak dikit. Ini cuman terus ada sedikit tepung, nanti diolah jadi roti. Habis minyak ini, habis tepung, mati kami. Tapi inilah soal iman, soal beri makan. Dikatakannya, pergilah ke tetangga-tetangga, ambil, jangan terlalu sedikit, bejana, ambil, jangan terlalu sedikit. Dicari saudara, disuruh anak yang gue itu, pergi ke tetangga kita, ada bejana apa di rumahnya, kaleng-kaleng, botol-botol, baskom, ember, wadah pada zaman itu, mungkin kendi apapun. Jangan terlalu sedikit, kata hamba Tuhan itu. Ayat 3, lalu Elisa berkata, pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, semua tetangga. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Amin. Pinjam jangan sedikit, cuman pinjam wadah kosong, jangan sedikit. Rupanya saudara, nanti Tuhan akan kasih berkat itu melimpah, dan wadah untuk menampung berkat itu nggak cukup. Itu sebenarnya tadi judul khotbah tadi, ya, tidak cukup bejana kita menampung berkat Tuhan kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nggak kurang sebenarnya, justru nggak ada lagi tempat untuk menampungnya. Jangan terlalu sedikit, tapi itu yang ada. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh, menyendiri masuk ke dalam rumah dia. Tutup pintu ke tempat yang sunyi. Jangan buka pintu bagi tetangga, bagi siapapun. Menyendiri di hadirat Tuhan. Dengar firman yang diucapkan oleh Nabi Elisa dan anak-anak taat. Gak ada yang keluar, walaupun lapar. Mereka hanya taat. Dikumpullah mungkin puluhan, mungkin cawan-cawan, macam-macam ukuran. Dikumpul anak-anaknya. Elisa bilang, tutup pintu ya. Lalu tuanglah yang minyak di buli, minyak dalam buli-buli kecil tadi. Situ ajaibnya, seperti 5 roti, 2 ikan. Sama firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa dan Tuhan Yesus. Dan mujizat pun terjadi. Ketika perempuan itu pergi darinya, ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ini mah ember dari siapa ini, ember orang itu, ada ketudinya ya. Jangan lupa ini mah dituang mamanya dari buli-buli itu. Penuh,
Tapi dari puli-puli gak habis. Itu dari surga datangnya berkat itu. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, bawalah kepadaku semua bencana lagi. Setelah diisi yang lain-lain, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana, udah penuh. Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kalau ada lagi tadi disodorkan anaknya bencana, ada nggak minyak diisi? Lalu ada nggak? Ada. Yang menjadi masalah tidak ada lagi bencana kosong. Tidak ada lagi, ada lagi nggak ada. Dibilangnya tidak ada lagi bencana kosong, berhentilah. Jadi kalau saudara suka membawa hati yang terbuka dengan firman Tuhan, berkat Allah, semakin saudara menutup diri untuk Tuhan, untuk terbuka menuangkan minyak itu, berhenti berkat. Modalnya tadi hanya satu buli-buli, diserahkan kepada Elisa dan taat. Ambil banyak ember-ember, itu kan nggak habis-habis. Mana ember lagi? Habis-habis. Coba tadi dikatakan, omong kosong Om Elisa ini. Untuk apa? Bikin semak kali-kali itu di rumah. Udah jangan pergi-pergi aja. Tapi dia mau tahan. Katakannya tuang nanti ya, walaupun aku nggak di situ, tuang aja nanti ya. Dia tahan kayak orang bego ya. Ajaib. Terus ada. Kuncinya saudara memang kita harus punya bencana. Amin. Amin. Buka hati buat Tuhan. Kalau Tuhan katakan kasih yang sedikit buli-buli itu, Tuhan tidak akan biarkan lapar. Buli-buli tadi lapar kan? Tapi akhirnya mendapat apa? Banyak sisa makanan itu. Banyak. Mari kita saudara kekasih percaya kepada firman. Amin. Percaya saja. Di situ kita diuji oleh Tuhan. Mujizat masih ada sampai sekarang. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Firman Tuhan bukan hanya cerita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan masih menolong, memelihara, memberi kita mata. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Melalui kehidupan kita yang taat, kita bisa menyatakan Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat.